Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktikum modul 4 tumbukan momentum linear. Berikut adalah alat-alat pada percobaan 4. Di sini ada neraca teknis. Kemudian di sini ada batang statif 2 buah beserta boss head. Kemudian di sini ada timer counter atau pencacah waktu. Di sini ada rel presisi beserta penyambung rel dan kaki relnya. Di sini ada kereta dinamika 2 buah beserta beban bercelah 2 buah untuk masing-masing kereta. Lalu di sini ada stopwatch dan yang terakhir ada sensor gerbang cahaya 2 buah. Berikut prosedur percobaan pada modul 4. Yang pertama itu mencatat keadaan ruang awal. Setelah itu mencari nilai massa dari kereta dinamika dan beban bercelah. Yang pertama mencari massa pada kereta dinamika yang pertama. Sebelum ditimbang perlu diperhatikan untuk mengkalibrasi neraca teknis dan mengatur bebannya pada 0. Kemudian setelah dikalibrasi kalian bisa mencari nilai massa dari kereta dinamika. Perlu diingat untuk mencari nilai massanya itu dari mulai yang terbesar. Setelah mendapatkan nilai massa dari kereta dinamika yang pertama, bisa dilanjut dengan mencari massa dari beban bercelah yang pertama. Kemudian mencari nilai massa beban bercelah yang kedua. Setelah mendapatkan nilai massa beban bercelah dan kereta dinamika yang pertama, bisa dilanjut dengan mencari massa kereta dinamika yang kedua dan beban bercelah yang kedua. Lalu jangan lupa untuk memasang sensor gerbang cahaya pada boss head atau batang statif. Dan pasang pada timer counter. Kemudian pasang lagi untuk sensor gerbang cahaya yang kedua. Jadi pemasangan sensor gerbang cahaya pada batang statif sudah selesai. Dan untuk yang pertama sambungkan pada P1, dan untuk sensor gerbang cahaya yang kedua sambungkan pada P2. Setelah itu kalian bisa pasang kereta dinamika pada rel presisi dengan jarak awal yaitu 40 cm untuk jarak S1 dan 40 cm untuk jarak S2. Nah, untuk jarak S1 ini adalah jarak antara kereta dinamika yang pertama dengan kereta dinamika yang kedua. Diukur dari titik tengah atau titik pasak penumpunya. Kemudian untuk jarak antara kereta dinamika kedua ke sensor gerbang cahaya yang pertama itu jaraknya 10 cm. Dan untuk jarak S2-nya diukur dari jarak sensor gerbang cahaya yang pertama ke sensor gerbang cahaya yang kedua, yaitu 40 cm. Setelah alat-alat sudah dipasang, bisa dinyalakan timer counternya dan ubah function ke timing 2. Setelah itu bisa dimulai percobaan dan siapkan untuk stopwatchnya. Kita tarik kereta dinamika yang pertama dan kita nyalakan stopwatchnya saat kereta dinamika mulai meluncur, dan matikan stopwatchnya saat kereta dinamika mulai
bertumbukan dengan kereta dinamika yang kedua. Didapat nilai T1 yaitu saat kereta dinamika 1 bertumbukan pada kereta dinamika kedua yaitu sebesar 0,25 second, dan untuk nilai T2-nya sebesar 699,9 milisecond. Setelah melakukan percobaan tanpa beban bercelah pada kereta dinamika yang pertama dan kereta dinamika yang kedua, bisa dilakukan dengan beban bercelah. Dimulai dengan beban bercelah 20 pada kereta dinamika yang pertama dan 50 pada kereta dinamika yang kedua. Setelah itu, lakukan percobaan lagi pada beban bercelah selanjutnya hingga beban bercelah 20 pada kereta dinamika yang pertama dan 70 pada kereta dinamika yang kedua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada prosedur percobaan di modul. Setelah melakukan percobaan dengan jarak 40 cm pada jarak S1 yaitu jarak antara kereta dinamika, dan 40 cm pada jarak S2 yaitu jarak antara sensor gerbang cahaya, bisa dilakukan percobaan kembali pada jarak 50 cm pada S1 dan S2 dan jarak 60 cm pada S1 dan S2, dan ulangi langkah-langkah yang sudah dilakukan pada jarak sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengambilan data, bisa dilanjut dengan mencatat keadaan ruang akhir dan dapat membereskan alat-alat praktikum yang sudah digunakan. Terima kasih. Sekian video praktikum modul M4 tumbukan momentum linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.